Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Nur Komariah dengan NIM 210603110034. Saya merupakan mahasiswi kimia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan belajar tentang materi kimia dasar 2. Langsung saja kita pada materi. Yang pertama yaitu kekuatan asam basa. Apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan. Jika senyawa tersebut sudah terlarut, maka senyawa tersebut memiliki sifat asam, basa, maupun tidak memiliki sifat keduanya. Kekuatan asam dapat dilihat dari kemampuannya untuk mendonorkan proton. Kekuatan asam ini tidak hanya dilihat dari seberapa mudah mendonorkan proton, tapi juga pelarut yang digunakan, suhu, dan struktur molekul dari suatu asam. Senyawa nonmetal hibrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa biner yang tersusun atas atom hidrogen dan unsur lain, yaitu unsur yang bersifat non-logam. Dilihat dari kemampuan suatu atom untuk melepaskan proton, terdapat dua faktor yang menentukan mudah atau tidaknya suatu atom untuk melepaskan proton, yaitu yang pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat atau bisa disebut dengan kode E. Yang kedua yaitu kekuatan ikatan. Elektronegativitas dari non-logam pusat atau E. Non-logam pusat berasal dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Keasaman dari hibrida, periode non-logam pertama dari periode kiri ke kanan. Elektronegativitas unsur meningkat menyebabkan peningkatan keasaman. Contohnya, adanya elektronegativitas ikatan antara E dan H, yang mengakibatkan senyawa tersebut memiliki kepolaran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan senyawa tersebut lebih mudah untuk membentuk pengkutuban sehingga senyawa lebih mudah melepaskan proton H+. Jadi, semakin besar elektronegativitas ikatan antara E dan H, maka semakin besar juga kekuatan keasaman senyawa tersebut. Yang kedua, kekuatan ikatan antara EH. Dalam golongan dari atas ke bawah, ikatan antara E dan H semakin panjang. Hal tersebut mengakibatkan kekuatan ikatannya pun ikut berkurang, sehingga senyawa tersebut lebih mudah melepaskan proton H+. Jadi, semakin panjang ikatan antara E dan H, maka semakin tinggi juga kekuatan asamnya. Senyawa oksoasid. Senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain atau dikode dengan E. Unsur ini berperan sebagai atom pusat. Pada oksoasid, atom H akan berikatan dengan atom O sehingga panjang ikatan pada senyawa oksoasid tidak masuk dalam penentuan kekuatan keasaman. Sifat dari unsur ini adalah asam mengandung ikatan OH. Terdapat dua faktor dalam menentukan kekuatan asam dalam oksoasid. Yang pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat. Yang kedua, dipengaruhi banyak atom O yang mengelilingi. Senyawa oksoasid dengan jumlah atom yang sama. Kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas dari unsur non-logam atau dengan kode E. Semakin meningkat elektronegativitas E, maka polaritas OH juga meningkat dan mengakibatkan ion H+ mudah untuk lepas. Jadi, semakin besar elektronegativitas, maka tingkat keasaman juga semakin meningkat. Semakin besar konstanta, maka semakin kuat tingkat keasaman suatu senyawa. Senyawa oksoasid dengan jumlah atom O yang berbeda.
Kekuatan keasaman akan meningkat dengan bertambahnya atom O yang terikat pada atom non-logam pusat. Semakin banyak atom O, maka semakin besar pergeseran densitas awan elektron dan pada akhirnya senyawa tersebut mudah melepaskan ion H+. Adanya jumlah atom O yang terikat pada non-logam akan mempengaruhi bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi juga bisa menjadi indikator peningkatan kekuatan asam basa. Logam ion terhidrasi. Ion logam juga memiliki sifat asam. Beberapa ion logam tertentu larut dalam air bisa memiliki sifat asam karena memiliki kemampuan untuk mentransfer ion H+ kepada molekul air yaitu H2O. Oksida. Senyawa oksida adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut mengandung satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida bisa diklasifikasikan dalam asam, basa, dan atmosfer. Yang pertama, oksida asam. Oksida asam adalah senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air maka senyawa tersebut akan membentuk asam. Contohnya, CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Yang kedua, oksida basa. Oksida basa adalah senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air, maka senyawa tersebut akan membentuk suatu basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali senyawa BaO bersifat basa. Oksida logam basa bereaksi dengan air membentuk hidroksida logam. Contohnya, BaO ditambah H2O menjadi BaOH2. Yang ketiga, oksida atmosfer. Oksida atmosfer adalah suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi sehingga dihasilkan garam dan air. Yang keempat, reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Contohnya, CO2 ditambah 2NaOH menjadi Na2CO3 ditambah H2O. Selanjutnya yaitu sifat asam basa dan garam. Antara asam dan basa bereaksi, maka akan dihasilkan suatu garam. Garam terdiri dari kation yang bermuatan positif dan anion bermuatan negatif, sehingga garam bisa mempengaruhi pH suatu larutan. Larutan garam yang bersifat netral berarti tidak mempengaruhi larutan. Adapun yang pertama yaitu garam menghasilkan larutan netral, yaitu asam kuat ditambah basa kuat menjadi larutan netral. Yang kedua, garam menghasilkan larutan asam. Jika asam kuat ditambah basa lemah menjadi larutan asam. Yang ketiga, garam menghasilkan larutan basa. Jika asam lemah ditambah basa kuat menjadi larutan basa. Yang keempat, garam dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Jika asam lemah ditambah basa lemah akan menjadi larutan asam atau basa. Yang kelima, garam anion afiprotik. Asam poliprotik ditambah basa kuat menjadi larutan asam atau basa. Materi kedua kita yaitu buffer, larutan penyangga. Larutan penyangga dapat mempertahankan perubahan pH secara drastis dengan adanya penambahan sejumlah asam kuat dan basa kuat. Kedua asam dan basa yang ada dalam larutan penyangga atau penyusun buffer tidak boleh saling bereaksi dalam bentuk reaksi netralisasi. Karena larutan penyangga tersusun atas asam dan basa di dalam komponennya, maka asam dan basa tersebut akan bereaksi sejumlah asam atau basa yang ditambahkan. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi.
Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, electroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Adapun jenis larutan penyangga yaitu larutan penyangga asam. Larutan buffer asam atau larutan penyangga asam mempertahankan pH pada suasana asam kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah Ha dan basa konjugasi amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah Ha dengan garam basa konjugasinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya, CH3COOH ditambah H2O akan bereaksi menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa yaitu lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah B dan basa konjugasinya BH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah B dengan garam basa konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya, NH3 ditambah H2O akan bereaksi menjadi OH- ditambah NH4+. Kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah kemampuan penyangga dan menjaga pH-nya ketika ditambah asam dan basa. pH tidak berubah secara signifikan. Kapasitas penyangga dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan basa penyusunnya. Ada dua jenis konsentrasi mutlak dan konsentrasi relatif. Yang pertama, konsentrasi penyangga. Konsentrasi mutlak. Semakin tinggi penyusun penyangga, maka kapasitas penyangga juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, konsentrasi relatif. Konsentrasi relatif dipengaruhi oleh perbandingan asam dan basa penyusun penyangga. Semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitasnya akan semakin besar. Penyangga memiliki kapasitas yang paling tinggi ketika konsentrasi antara basa dan asam penyusunnya sama. Penyangga yang pH-nya mendekati atau sama dengan pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun penyangga juga akan memiliki kapasitas yang tinggi. Adapun rentang penyangga yaitu adalah batasan pH di mana pH bekerja secara efektif. Rentang penyangga berelasi dengan konsentrasi dari penyusun penyangga. Kemampuan efektif dari suatu penyangga adalah pH kurang lebih 1. Adapun pembuatan larutan penyangga yaitu cara yang pertama yaitu pemilihan pasangan asam basa konjugasi dan senyawa apa yang harus ditambahkan. Pada saat pemilihan, kita harus menentukan pH dan memilih senyawa yang memiliki nilai pKa dekat dengan nilai pH. Yang kedua, tentukan rasio amin dibagi Ha. Kemudian hitung volume asam dan basa yang harus ditambahkan. Yang ketiga, menentukan berapa konsentrasi yang harus dicampur. Yang keempat, campur dengan cara bertahap. Materi yang ketiga yaitu kesetimbangan larutan. Pada kesetimbangan larutan, ketika reaksi pengendapan terjadi,
maka senyawa ionik akan memilih rate yang rendah. Pada saat senyawa ion terlarut dalam air, maka senyawa tersebut akan terionisasi menjadi ion-ion penyusunnya. Terdapat banyak zat-zat terlarut yang memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu, termasuk juga senyawa ion. Ketika suatu senyawa ion dilarutkan di dalam air dalam jumlah berlebih, maka larutannya akan menjadi jenuh dan menyebabkan di dalam larutan tersebut akan ada dua bentuk senyawa, yaitu senyawa padat dan senyawa dalam bentuk ion. Ketika larutannya sudah mencapai kesetimbangannya. Produk ion. Apabila senyawa ionik dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion-ion atau produk dan ionisasi. Produk ion atau bisa disebut dengan Ki mempresentasikan konsentrasi molar dari ion-ion yang terbentuk, maka konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh koefisien stoikiometrinya. Ketika kondisi suatu larutan itu jenuh, maka nilai Ksp sama dengan Ksp sama dengan produk koefisien dikali produk koefisien. Materi yang keempat yaitu kesetimbangan senyawa kompleks. Senyawa kompleks atau juga disebut senyawa koordinasi diartikan sebagai senyawa yang mengandung ion atau molekul kompleks. Ion kompleks yang ada di dalam senyawa koordinasi tersebut dapat berupa kation, anion, atau keduanya. Misalnya, kalium heksasionoferat K4FeCN6 adalah senyawa koordinasi yang mengandung kation sebesar sederhana K+ dan anion kompleks FeCN4 4-. Karena senyawa koordinasi selalu memiliki ion atau molekul kompleks, sehingga senyawa koordinasi sering juga disebut senyawa kompleks. Kata senyawa yang dimaksudkan dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks tidak lain adalah berupa garam. Sehubungan dengan pengertian ini, maka senyawa koordinasi atau senyawa kompleks sering juga dinamakan garam kompleks. Terdapat dua kemungkinan garam yang akan terbentuk ketika dua garam sederhana atau lebih dicampurkan secara stoikiometri, yaitu yang pertama garam yang identitasnya hilang ketika berada dalam larutan atau pelarut air. Garam semacam ini dinamakan garam rangkap atau double cell. Garam yang identitasnya tetap ketika berada dalam larutan atau pelarut air. Garam semacam ini dinamakan garam kompleks atau kompleks salt. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.